Ingat di Najd itu akan muncul gonjang-ganjing dan fitnah-fitnah. Dari Najd itu nanti kelak akan muncul tanduk setan. Dan ternyata betul dari Najd itu muncul nabi palsu, muncul Wahabi, muncul kelompok-kelompok yang ekstrim, macam-macam. Dan ternyata memang apa yang disampaikan Rasulullah itu terjadi. Dan negara Yaman dan Syam ini memang berkah ya. Yaman itu kolbu Yaman, ya hati Yaman itu di Tarim. Di Tarim itu salah satu tempat persinggahan dzurriyyah Rasulullah. Dan penduduk Tarim itu aktivitasnya, kegiatannya sehari-hari itu kalau nggak ngaji zikir ke makam. Bekerja secukupnya, setelah itu nanti yang penduduk biasa itu menghadiri majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ngaji, nanti sorean ke makam Zanbal, ya, itu terus tiap hari. Dan kegiatannya ya itu, ya. Itu salah satu keberkahan. Keberkahan Syam, Syria dan sekitarnya itu melahirkan banyak ulama-ulama. Jadi kitab-kitab besar yang dijadikan rujukan itu ya dari Syam, termasuk Imam Nawawi ya orang Syam. Jadi keberkahan yang ada di Syam itu berupa aktivitas keilmuan. Kalau keberkahan di Yaman itu berupa aktivitas ibadah. Sama-sama positif. Dua hal ini kan sama-sama penting. Yang Syam itu aktivitas intelektual, nyusun kitab, mensarai kitab. Oh, ini kan sejak zaman dulu ya sampai sekarang. Kemudian yang di Yaman itu aktivitas ibadah. Ya ilmu juga ada, tapi ibadah itu menonjol banget. Jadi keberkahan doa Rasulullah. Lah yang di Najd itu ya zalazil, meskipun mungkin saat ini mereka tampak mewah, kaya raya, tapi hati itu kering dari kedekatan kepada Allah. Yang ada ketika mereka belajar agama itu mesti kalau nggak nuduh orang lain ahlul bid'ah, kafir ya syirik. Coba aja lihat web tapi nggak usah lama-lama lihat nanti terpengaruh. Webnya orang Wahabi atau pengajarnya orang Wahabi di YouTube itu. Atau di Facebook, terutama Facebook yang internal mereka yang nggak ada orang lain itu, waduh, orang NU ini sudah ahlul bid'ah ya. Aswaja itu diplesetkan singkatannya asli wajah Jawa ya. Ya. Jadi dan mereka terus ngaku sebagai ahlu sunnah, ini yang membuat orang awam itu nggak bisa membedakan. Dulu orang-orang Wahabi itu nyebut dirinya itu muwahhidun, ahli tauhid awal-awal, tapi nama ini nggak laku. Terus mereka kemudian menyebut dirinya itu salafi. Dengan kampanye mereka mengikuti ulama salaf. Salaf itu generasi awal umat Islam. Padahal Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali pun juga masa salaf ya. Imam-imam hadis juga masa salaf. Dan salaf itu bukan mazhab ya. Tapi waktu. Itu kan sebetulnya hanya nama untuk membuat orang awam ini biar terkecoh ya. Dan nggak usah menyebut mereka salafi ya, sebut saja Wahabi ya. Biar nanti jelas identitas. Jadi mereka memaksa, pondok-pondok mereka pun juga dikasih nama salafi ya. Padahal di pondok-pondok para kiai sejak dulu ada nama salafinya, tapi direbut nama itu oleh mereka. Setelah itu mereka pun juga merebut nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini dibarengi dengan kampanye besar-besaran melalui kitab, melalui buku, melalui web, melalui ceramah-ceramah di YouTube, sehingga orang awam itu ketika mencari takrif Ahlus Sunnah wal Jamaah di Google mesti mereka yang tampil dulu ya. Sehingga orang itu nggak ngerti, orang awam. Terus Wahabi itu juga banyak merusak kitab para ulama, mendistorsi, merusak. Ada yang langsung dirubah isinya, satu kata, dua kata aja sudah fatal ya. Ada yang dengan cara ditahkik, ya ditahkik itu dikasih ngomongnya ditahkik itu diteliti ulang, dicek lafadznya, hadisnya, terus dikasih catatan kaki di bawahnya,
Itu seringkali mereka bukan menahkik, tapi malah membantah isi kitab itu, ya, bahkan membelok-belokkan. Dan mereka cukup menguasai dalam bidang penerbitan kitab, karena mereka punya banyak uang. Jadi misalkan ada kitab hadis itu jelas sahih, ya. Nanti ketika yang nahkik itu orang Wahabi, di bawahnya catatan kaki hadza haditsun mungkar, ini adalah hadis mungkar. Bahkan ini hadza haditsun maudhu, ini hadis palsu. Ketika mereka nggak cocok dengan penilaian para ulama hadis masa lalu, ya, mereka punya ahli hadis sendiri. Hidupnya ya baru kemarin, ya, meninggalnya baru kemarin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Meskipun sebuah hadis oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan sahih, oleh ulama-ulama hadis zaman dulu hadis dikatakan sahih, tapi ketika Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis itu dhaif atau palsu, orang Wahabi mesti milih Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sehingga banyak ribuan hadis itu akhirnya terpinggirkan, terbuang sia-sia.